Sitting komedi. Jadi video tadi kan cerita Mak Erot. Satu ketika Mak Erot itu kan beli mobil Suzuki Karimun bersama anak istrinya, kan diprotes, "Mbah, Mak, kita ini kan keluarga besar, masa beli mobil sekecil itu?" Belum. Tenang aja, Cu. Ntar saya urut juga jadi Alphard. Dicas dulu. Saya pernah nulis di FB itu pengalaman masa kecil saya. Kandun sempat komentar. Waktu kecil masih nakal, saya itu sering main di lintasan rel kereta yang di situ ada sumur yang sangat dalam. Begitu saya main di sekitar situ, saya terinspirasi. Berapa sih dalam sumur ini kan? Gitu. Saya lempar pakai batu kecil. Lantas kami segera ingin mendengar apa yang terjadi di dalam. Suara apa yang bunyi saya bisa dengar. Batu itu nggak sampai membentur apapun seolah-olah. Akhirnya kami inisiatif mengambil benda yang lebih besar. Ketemulah kelapa. Saya lemparkan lagi ke sumur itu. Saya dengerin lagi. Nggak ada bunyinya juga. Akhirnya apa? Terinspirasi untuk mencari yang lebih besar lagi. Kebetulan ketemu kayu bantalan, bekas bantal rel gitu. Kami dorong berempat sama kawan-kawan saya itu. Masuk juga itu ke lubang, akhirnya dijebur. Tapi nggak lama kemudian ada kambing itu yang seolah-olah lari kencang mau nabrak saya dan kawan-kawan, dan kami segera menghindar dan akhirnya masuk sumur juga. Nah, nggak lama kemudian itu ada Pak Ran itu datang gitu. "Loh, Le, kambing saya di sini mana?" gitu. "Nggak tahu, Pak, tadi cuma ada kambing lari mau nabrak kami." "Oh, nggak mungkin," katanya. "Oh, kambing saya ini saya ikat di bantalan kayu rel itu." Nggak tahunya memang itu saya dorong masuk dan itu masih ngikat kambing. Kambing itu masuk jokung gitu. Nah, nggak lama kemudian saya itu merasa berdosa sama Pak Ran itu. Gimana mau ganti kambing? Akhirnya sampai bertahun-tahun, sampai kami lulus kuliah, kami pulang kampung, kami berempat ketemu, gimana kita ganti kambingnya Pak Ran satu-satu, kita urut satu kambing. Kalau itu Pak Ran sudah tua sekali, dan saya serahkan kambing itu berempat dengan 4 ekor kambing. Pak Ran sedang sakit tak golek itu, dia menangis menerima kambing-kambing itu, dan sampai sekarang dia sudah meninggal. Saya masih merasa berdosa karena itu tadi membohongi kambing yang masuk itu. Betul, ini kisah nyata yang saya tulis di Facebook akhir-akhir itu. Satu lagi yang saya ingin sampaikan teman-teman, saya ingat nostalgia seorang bapak ingin menjenguk anaknya. Bapak ini sudah pensiun, tinggal seorang diri. Dia ingin bernostalgia ke anak-anak dan hidupnya selalu keliling dari anak satu ke anak yang lain. Saat di rumah sang anak pertamanya, sang bapak ini pagi-pagi sedang asik ngobrol dengan anaknya. "Gimana keadaan kerjaan kamu nih?" "Alhamdulillah Pak, baik. Saya sekarang sudah dianggap menjadi kasih." "Terus gimana cucu-cucu?" "Alhamdulillah sekarang yang pertama sudah SD kelas 3 gitu." Gak lama ada bunyi burung gagak itu, kak gitu. Sang bapak lantas nanya, "Itu suara apa nak?" "Itu suara gagak Pak." Cerita lagi, "Gimana sekarang istrimu?" "Istri saya cukup di rumah saja, karena saya sudah cukup bisa membiayai dia." Gak lama kemudian burung gagak itu bunyi lagi, kak. "Nah, itu bunyi apa?" Mulai agak kencang sang bapak. Sang anak mulai agak kencang, agak marah. "Itu bunyi gagak Pak, tadi kan sudah saya bilang," gitu kan.
Akhirnya asik ngobrol lagi gitu. Burung gagak ini bunyi lagi. Dan sang ayah nanya, "Nak, itu bunyi apa, Nak?" Bapak ini nanya atau ngeledek. Mulai tegang sang anak. Lantas sang bapak menunduk, masuk lagi ke kamar. Dia membuka tasnya dengan membawa catatan agenda yang sudah usang. "Nak, tolong kau baca. Bapak lupa bawa kacamata." Sang anak pun membaca. "Nak, dulu saat kau kecil, saat kau ada di dekapan ayahmu, kau selalu menanya suara burung gagak yang berbunyi di samping rumah kita. Setiap saat pertanyaanmu kau lontarkan padaku, saat itu pula ku jawab pertanyaanmu. 100 pertanyaan kau berikan pada saya, 100 jawaban pula aku berikan kepadamu. Tutuplah itu. Lantas kenapa, Nak? Saya baru tanya 3 kali saja kamu sudah marah." Akhirnya sang anak menunduk malu, merasa bersalah. Dan saat itu sudah siang, sang anak harus berangkat ke kantor. Bilang sama istrinya, "Bu, nanti kalau bapak minta apa-apa tolong diberi, saya tadi pagi merasa sakit, menyakiti hati beliau." "Betul, tolong nanti kalau bapak mau kemana diantar." Nah, sepulang dari kantor sang bapak, "Gimana bapak tadi?" "Iya Mas, tadi minta jalan-jalan ke sana." "Terus?" "Ya sudah saya antar." "Terus gimana lagi?" "Minta bakso juga." "Sudah saya antar, berikan bakso." "Terus apa lagi?" Terdiam itu istrinya. "Apa lagi? Coba ngomong. Terus terang, apa lagi yang terjadi?" Nah, terus sang istri, "Mas, karena Mas tadi bilang kalau bapak minta apa dituruti." "Ya terus minta apa?" "Bapak minta mimik cucu," katanya. Akhirnya sang anak marah lagi sama bapak. "Bapak masa sama menantunya seperti itu?" Sang bapak pun lantas berkata, "Nak, dulu saat kau kecil, masa baru sekali aja kau marah?"